apakah di saat kita nanti keluar dari jasad ini, kita menyaksikan jasad kita terbujur gitu. Kita Hmm, menyaksikan dunia ini kayak film Casper gitu, Casper. benar ya. Kayak gitu nggak? Oke. Kira-kira kayak gitu nggak, kita suatu saat nanti gitu, pas kita keluar dari jasad, kita menyaksikan jasad kita terbujur gitu. Terus yang ketiga, Ustadz, apakah soal jiwa tentang diri kita ini boleh kita sampaikan kepada anak-anak gitu kan? Soal anak-anak kan sudah bujang juga. Apakah sudah pantas kita menyampaikan atau belum tiba saatnya gitu? Takutnya nanti salah gitu. Itu aja. Masya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seharusnya sih iya gitu ya. Saya juga belum pernah keluar dari jasad saya gitu kan. Tapi menurut penukilan dan dalam kajian-kajian yang ada, ya, jangankan itu orang-orang syahid itu kan dalam penuturan Al-Quran itu kan mereka menyaksikan setiap wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu gitu kan. Ya. Iya. Jadi mereka sebetulnya menyaksikan setiap amalan-amalan kita gitu. Setiap amalan kita yang terus berubah-ubah, apalagi kalau cuma jasadnya ketika dia meninggalkan badan ini. Jadi itu sama sekali bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Dan apalagi alam dalam konsep alam tadi kan alam barzakh itu adalah alam yang lebih mencakup muhit dalam istilahnya Al-Quran gitu kan. Apa sih muhit itu? Muhit itu kan mencakup, yang membungkus gitu ya. Kalau memang kita udah ada di alam barzah dan kita ada di lapisan yang lebih luas daripada alam bumi, maka alam jiwa pun lebih luas daripada alam badan, ya maka sesuatu yang sangat-sangat mungkin dan tidak mustahil jika memang jiwa itu mau menyaksikan jasadnya. Ya kan bahkan bukan cuma mau menyaksikan jasad, ya mengontrol jasad pun masih bisa. Hmm, Makanya ada orang-orang yang ketika di alam kubur pun jasadnya masih iya, masih utuh. terpelihara gitu ya. Nah, itu eh, menurut sebagian ulama itu karena apa? Karena jiwanya itu masih mengontrol badannya. Atau ada sesuatu di alam jiwa yang mau masih mempertahankan dengan alasan apapun. Tidak mesti baik, gitu ya. Tidak Ya. mesti baik. Yang buruk pun kadang-kadang mau dipelihara gitu. Jasadnya supaya jadi pelajaran. Ya. Tapi intinya apa? Relasi antara jiwa dan badan itu tidak putus langsung secara 100%. Gitu ya. Jadi bukan bukan hanya kita akan bisa menyaksikan badan kita ketika kita tinggalkan, malah badan kita sampai hari kiamat kelak nanti itu masih punya jiwa kita itu masih punya hubungan dengan alam kubur kita, jasad yang ada di badan kita itu. Gitu. Jadi menyaksikan, melihat gitu ya, melingkupi bahkan bahasa ekstrimnya tadi itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ya, meskipun jiwa itu alamnya sudah berbeda ya dengan alam alam badan. Ya. Nah, yang ketiga, apakah persoalan jiwa ini harus disampaikan untuk anak muda atau anak bujang? Justru harus, gitu ya. Saya sih meyakini ya Bu, justru ini sesuatu yang mesti dipupuk sejak uh, sedini mungkin. Tentu dengan metodologi yang berbeda, gitu ya. Makanya sebetulnya yang mohon doanya kita juga sedang merancang metodologi-metodologi itu, gitu, yang bisa masuk ke dalam setiap level umur, gitu kan. Jadi buat anak-anak, bagaimana cara mereka bisa mengenal jiwa. Buat remaja, bagaimana mereka mengenal diri. Begitu juga buat mahasiswa, buat yang begitu. Semua itu kan punya psikologi yang berbeda-beda ya, dan punya pintu masuk yang bermacam-macam, punya bahasa yang juga variasinya luar biasa. Mohon doanya kita mudah-mudahan bisa masuk ke dalam wilayah-wilayah fundamental itu dan kita bisa menemukan metodologinya sehingga persoalan ini yang menurut kami dan mungkin juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya urgen bisa kita kaji lebih dalam lagi, bisa kita buatkan jembatannya lebih kokoh lagi dan bisa memberikan impact gitu ya buat anak-anak muda gitu, generasi-generasi yang akan muncul ini nanti baik dari SD, SMP maupun tingkatan SMA. Tapi kalau pertanyaannya perlu nggak sih? Ya, itu sangat perlu. Cuma memang bahasanya itu memang harus diperbaiki, metodologinya harus ditemukan. Kita harus masuk dalam alam pikir mereka, kita harus masuk dalam alam jiwa mereka. Ini kan tantangan ya. Ya, tapi kalau dari sisi urgensi nggak ada yang lebih urgen daripada ini justru.
Iya, iya. Dan bahkan kita kalau memulai keberagamaan tapi tidak dengan pengenalan diri, ya sepertinya itu tidak akan menumbuhkan penghayatan buat anak-anak kita. Wah, Jadi kapan anak-anak kita bisa menghayati dan bangga dengan keberagamaannya ketika mereka mengenal dirinya gitu. Ketika mereka mengenal iya, iya. konsepnya dan bagaimana mereka kemudian terlibat dengan teks sucinya. Betapa teks suci yang ada di agamanya itu betul-betul memberikan insight yang luar biasa tentang diri. Hmm. Nah, ini perlu lah. Iya. Jadi jawabannya perlu gitu. Kita Mas untuk Azir, kayaknya Mas Azir setuju nggak ya? Kita tuh bikin gitu program lain gitu. Ini pembahasan yang khusus, misalkan kita kerjasama gitu sama Mawara, program lain apa gitu pembahasan-pembahasan. Kan Mas Azir punya komunitas tuh Mawara. Jadi bisa kali kita bikin program kayak gini, khusus nih nanti kita bikin rangkaian-rangkaian pembahasan yang tadi tuh. Insya Allah ya sangat senang sekali mudah-mudahan ada topiknya kita ketemu ininya momennya. Kalau memang bisa itu sih luar biasa sih. Gitu. Cuma kan Hmm, topik itu kadang-kadang takdir kayak gitu-gitu ya kesempatan. Topik ini mahal sebetulnya. Mahal itu maksudnya sesuatu yang harus disyukuri. Ya, iya, kadang-kadang iya. topik itu nggak tahu kita udah berjuang sekuat mungkin ada aja yang bikin nggak jadi. Kadang-kadang kita nggak berjuang tapi ternyata ada aja datang gitu kan. Nah ini topik ini agak misterius masalahnya. Tapi kalau emang topik itu ada, ya kenapa enggak kita memulai itu kan? Kita kerjasama, kita bikin gitu. Tapi alhamdulillah di Zoom ini ada Pak Taufik kalau nggak salah. Enggak lah. Oh itu. Tuh langsung ada yang ngasih apa namanya usul tema A Day with Mr. Hazir Rahim. Wede. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Kalau kita bikin program khusus, kita belum tahu apa, nanti mungkin kita obrolin. Bahkan enak, maksudnya kalau ada yang mau kan jadi enak ya. Kalau nggak ada yang mau ya, masa berdua doang ngobrol gitu ya. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Saya mau survei dulu aja. Kan biasanya kalau nembak di Zoom enak ya, ngikut. Setuju mengenal diri, mau banget lanjut, mau banget, mau Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti lah ya, saya belum tahu kapan. Kita tunggu dulu Pak Taufik ini ya.